Setelah film Superman, apa nih nextnya yang bakal disajiin sama DC Universe? Well, Superman aja udah membuka universe ini menurut gue ini dengan cukup baik. Dan ini menunjukkan kalau masa depannya DC Universe ini udah mulai agak cerah dibandingkan sebelumnya. Dan dari project-projectnya, dari yang udah gue susun ini, gue juga pede banget kalau ini tuh bakal jadi satu universe yang beda sama Marvel, lebih membumi dan lebih menonjolkan karakter-karakter yang amazing, yang aneh-aneh, yang keren-keren. Jadi bukan cuma sekedar mau connectivity, mau bikin koneksi antara satu film dengan satu series dan yang lainnya. Ini tuh bener-bener mau meng-highlight karakter-karakter yang dipunyai sama si DC Universe, which is karakter ini banyak banget. So, project-project apa yang bakal dikerjakan sama DC Universe setelah film Superman ini? Kita susun di video ini bareng gue Rian. Let's explore DC Universe. Yang pertama tentunya adalah Supergirl. Ini adalah satu project film yang lumayan dekat tahun depan. Dan ini juga dimunculkan lewat ending dari film Superman kemarin. Jadi sepupunya si Clark Kent ini, si Kara Zor-El alias si Supergirl, tiba-tiba nongol di Fortress of Solitude dalam keadaan mabok. Dia pakai kostum lengkap, cuma buat jemput anjingnya doang. Nah, ini tuh bukan cuma sekedar cameo doang. Ini tuh cara ngenalin karakter Kara yang ternyata jauh lebih berantakan dan keras dibanding si Clark Kent. Jadi ini adalah setup yang pas banget buat film solo yang nantinya nuansanya tuh bakal jauh lebih gelap dan hardcore walaupun tetap dengan nuansa fun. Film solonya ini diadaptasi dari komik kerennya si Tom King yang judulnya Woman of Tomorrow. Katanya sih film ini tuh bakal jadi sci-fi epic yang gede banget. Ceritanya tuh bakal ngikutin Kara yang diperanin sama Millie Alcock dari House of the Dragon. Ini pas dia ngerayain ulang tahunnya ke-21, tapi dia ngerayainnya tuh agak beda ya. Dia jalan-jalan keliling galaksi cuma buat mabok dan menjalankan sebuah misi balas dendam. Expect film ini bakal kayak film Guardians of the Galaxy karena petualangannya si Kara ini yang bakal pindah-pindah planet dan bertemu dengan banyak alien. James Gunn sendiri udah nekenin banget kalau Supergirl versi ini tuh bakal beda banget. Dia tuh nggak dibesarin di bumi kayak si Clark Kent. Dia ini gedenya tuh di serpihan planet Krypton yang udah hancur. Dia ngelihat banyak orang-orang di sekitarnya mati pelan-pelan dari umurnya 0 sampai 14 tahun. Nah, gara-gara pengalaman traumatiknya ini, dia jadi sosok yang jauh lebih sinis. Dia capek sama keadaan dan yang pastinya lebih hardcore. Sutradaranya juga bukan yang main-main nih. Dia adalah Craig Gillespie yang sebelumnya menggarap film Cruella dan I, Tonya. Jadi kebayang bakal se-edgy apa filmnya nanti. Terus ada lagi yang bikin heboh di mana Jason Momoa yang kita kenal sebagai Aquaman di DCEU nih bakal join ke DCU yang baru ini sebagai karakter Lobo, karakter favoritnya dia. Karakter Lobo ini adalah bounty hunter antar galaksi yang datang dari planet Zarnia dan udah dikonfirm bakal muncul di film Supergirl, bakal ketemu sama si Kara. Nah, yang bikin aneh sekaligus seru, sebenarnya Lobo ini tuh nggak pernah muncul di komik Woman of Tomorrow. Nah, Jason Momoa sendiri udah ngasih kode kalau penampilannya nanti tuh bakal komik accurate banget. Yang artinya ini bakal lengkap dengan kulit-kulit pucatnya dia, jaket kulit, sama motor sangarnya dia. Katanya perannya di sini bukan cuma cameo singkat, tapi kehadirannya udah bikin cukup filmnya tuh nggak ketebak alurnya kemana. Yang kedua ada The Authority. Ini Angelus Pica alias The Engineer yang muncul di film ini, itu bisa jadi jembatan buat project berikutnya, The Authority ini. Nah, di film Superman, dia ini bagian dari timnya Lex Luthor. Badannya tuh isinya nanoteknologi yang bikin dia tuh bisa berubah menjadi senjata cair. Nah, di komiknya, Engineer ini jadi anggota inti dari Authority. Jadi kemunculan dia di film itu emang jadi penghubung langsung ke film itu. Project film The Authority ini emang jadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu di DCU-nya James Gunn. Nah, The Authority ini tuh tim superhero dari imprint Wildstorm yang filosofinya tuh agak ekstrim ya. Mereka tuh percaya kalau dunia ini udah rusak parah dan mereka bakal dengan cara apapun, termasuk membunuh tanpa ragu. Mereka ini bukan Justice League, mereka ini jadi hakim sekaligus juri sekaligus eksekutor. Ceritanya ini nantinya bakal diambil dari komik buatan Warren Ellis dan Brian Hitch yang dikenal punya aksi sinematik yang skalanya besar dan juga punya tema yang dewasa. Tapi James Gunn bilang kalau proyek ini tuh sementara pengerjaannya ditunda dulu atau ditaruh di rak belakang lah katanya dia.
Lanjut ke project paling gelap dan gak terduga di DC Universe. Ada film Clayface yang bakal rilis 11 September 2026. Ini bakal jadi film horor murni, lebih tepatnya tuh body horror dengan rating R-rated. Project ini awalnya nggak direncanain, tapi sutradara horor si Mike Flanagan ini ngasih ide yang menurut James Gunn tuh keren banget idenya. Nah, filmnya bakal disutradari sama James Watkins dan yang jadi Clayface itu katanya ada Tom Rhys Harris. Ceritanya ya soal si Matt Hagen, seorang aktor yang karirnya ini hancur setelah mukanya rusak. Nah, karena dia putus asa, dia pakai zat misterius yang malah mengubah dia menjadi monster tanah liat yang bisa berubah bentuk. Film ini disebut bakal jadi tragedi yang psikologis banget dan juga menjijikan. Fokusnya tuh lebih ke karakter original di sekitarnya, bukan ke skala-skala superhero yang gede. Terus pertanyaannya, apakah ini Clayface yang sama yang muncul di Creature Commandos? James Gunn ini cuman bilang kalau ya nanti juga kalian bakal tahu. Katanya gitu. Nah, strategi disverifikasi genre kayak gini tuh pinter banget menurut gua. James Gunn ini nggak cuma bikin film superhero, tapi juga bikin film dengan genre yang berbeda yang kebetulan ada superhero-nya. Nah, ini tuh bisa menarik penonton yang lebih luas, bukan cuma fans superhero doang. Lanjut, ada info soal The Batman Part 2, sequel dari filmnya Robert Pattinson yang bakal dirilis di Oktober 2027. Nah, penting banget buat diingat kalau ini adalah project Elseworld, bukan bagian dari DC Universe. Jadi, Batman versi Pattinson ini emang beda sama Batman yang bakal muncul di DCU-nya James Gunn. Tapi tetap film ini diakui sebagai project DC dan bahkan si James Gunn juga ngeliat atau mensupervisi project ini juga. Nah, soal progresnya, Matt Reeves baru aja kelar nulis naskahnya nih katanya. James Gunn juga udah ngenegesin kalau semua rumor tentang film ini batal tuh hoax ya. Dan project ini bahkan dia anggap penting banget. Nah, nextnya ini adalah film Batman buat DC utama. Judulnya The Brave and the Bold. Film ini bakal memperkenalkan Batman versi baru, jadi bukan si Robert Pattinson atau si Ben Affleck ya. Fokusnya ke hubungan Batman sama anaknya yang bernama Damian Wayne yang bakal jadi Robinnya. Tapi ini tuh bukan cerita bapak sama anak yang biasa. Damian ini tuh anak biologisnya si Bruce Wayne sama si Talia al Ghul. Nah, dia ini tuh digedein sama League of Assassin. Nah, James Gunn bahkan menyebut si Damian ini tuh sebagai pembunuh, terus assassin, bahkan little son of bitch. Jadi intinya, film ini tuh bakal menggabungkan antara karakteristiknya Batman yang anti membunuh, tapi dia harus ngurusin anaknya dia yang dididik menjadi mesin pembunuh. Lu bisa bayangin tuh kayak gimana ceritanya. Nah, film ini tuh inspirasinya tuh kuat banget dari komik Batman karyanya si Grant Morrison yang dianggap salah satu yang terbaik. Nah, sutradara Andy Muschietti yang sebelumnya menggarap film The Flash dan juga film Horror 8 ini bakal menggarap film ini. Nah, kerennya lagi, James Gunn janjiin film ini tuh bakal menampilkan lebih banyak anggota Bat Family yang selama ini jarang muncul di film. Sekarang kita masuk ke sudut paling gelapnya DC Universe, film Swamp Thing. Film ini bakal ngebahas asal-usul kelam dari karakter Swamp Thing, sosok monster yang jadi penjaga keseimbangan alam. Sutradaranya bukan main-main, ada James Mangold yang dulu menggarap film Logan dan juga Ford vs Ferrari. Nah, dia juga bilang kalau ini tuh bakal jadi horor gotik yang simple dan juga bersih. Walaupun bakal jadi bagian dari DCU, film ini tuh bakal berasa kayak film yang berdiri sendiri atau stand alone. Dan ini menunjukkan kalau si James Gunn ini berani banget buat mainin genre yang berbeda jauh dengan apa yang biasa dia kerjakan. Nah, karakternya sendiri punya sejarah komik yang kuat, terutama dari tulisan komik Alan Moore yang juga penuh filosofis dan juga penuh horor. Nextnya ada Wonder Woman. Nah, si James Gunn ini pernah bilang kalau Supergirl, Superman, Batman, sama Wonder Woman ini bakal jadi prioritas utamanya dia di DC Universe ke depannya. Nah, sama kayak Superman, peran Wonder Woman ini bakal di-recast. Jadi bukan Gal Gadot lagi yang bakal meranin si Wonder Woman. Mereka tuh sekarang lagi nyari aktor atau aktris baru untuk filmnya. Soal filmnya sendiri memang belum banyak info, tapi James Gunn bilang kalau film ini bakal penting banget. Dia juga baru konfirmasi kalau naskahnya tuh lagi dalam proses penulisan saat ini. Artinya, project ini tuh lagi aktif banget digarap, yang kemungkinan filmnya tuh bisa kita tonton ya mungkin 2028-2029 kali. Nah, sekarang kita masuk ke deretan TV series yang juga jadi bagian dari universe DCU-nya James Gunn. Yang pertama itu ada Waller. Viola Davis balik lagi jadi Amanda Waller yang dingin dan tanpa ampun. Timelinenya itu abis Peacemaker season 1 dan setelah Creature Commandos. Ceritanya ya kemungkinan bakal soal si Amanda Waller ini yang harus menghadapi masalah besar setelah operasi Task Force X yang dibongkar sama anaknya sendiri, si Leota Adebayo. Nah, penulisnya ini orang-orang yang mengerjakan series sekelas Watchmen sama Doom Patrol. Ada Crystal Henry sama Jeremy Carver. Jadi kualitasnya udah bisa dibilang dijamin serius dan bakal gelap.
Tim Peacemaker juga udah dikonfirm bakal muncul di series ini. Nah, nextnya ada Lantern. Lupain film Green Lantern yang lama, ini series TV yang skalanya tuh HBO yang digambarkan kayak True Detective tapi versi luar angkasa. Fokusnya ini ada kedua Green Lantern ikonik. Ada Hal Jordan, seorang veteran yang diperanin sama Kylie Chandler, dan ada John Stewart, rekrutan baru yang bakal diperanin sama Aaron Pierre. Mereka berdua ini bakal menyelidiki kasus pembunuhan misterius di Amerika yang ternyata nyambung sama konspirasi kosmik. Nathan Fillion juga bakal balik lagi jadi Guy Gardner dari film Superman ke series ini. Lanjut ada Paradise Lost. Series ini disebut-sebut bakal jadi Game of Thrones-nya DCU. Settingnya di Themyscira, jauh sebelum Wonder Woman lahir. Ceritanya bakal berfokus ke intrik politik brutal sama perebutan kekuasaan, sama rahasia kelam di balik masyarakat para Amazon yang kita tahu selama ini. Series ini tuh bakal menunjukkan kalau Themyscira tuh bukan surga, tapi negeri yang dibentuk dari darah dan ambisi. Ini bakal jadi fondasi yang penting banget buat film Wonder Woman nanti yang baru. Terus ada series komedi murni Booster Gold. Ceritanya soal Michael John Carter, seorang pecundang dari masa depan, di mana dia itu satpam museum di abad ke-25 yang mencuri teknologi canggih terus dia balik ke masa lalu buat pura-pura menjadi superhero. Ini cuman demi tenar dan kaya. James Gunn menyebut film ini sebagai studi karakter soal imposter sindromnya superhero. Ini tuh bakal jadi series komedi yang murni yang bakal mengeksplor kenapa ada orang yang sebegitu putus asa dan pengen banget dicintai dan diakui. Nah, format series TV ini bikin DCU tuh bisa mengeksplor cerita yang lebih dalam dan kompleks yang gak muat mungkin dalam durasi 2 jam. Dengan ngasih budget dan tim sekelas HBO, si James Gunn dan Peter Safran ini bakal ngasih pesan kalau series TV ini tuh bakal sama pentingnya kayak film. Tujuannya ya buat menciptakan universe-nya tuh lebih kaya dan juga lebih berlapis. Nah, ada juga beberapa proyek-proyek yang lagi di tahap perencanaan. Yang pertama ini ada Teen Titans Movie. Kalian gak salah dengar, ini adalah film live actionnya Teen Titans yang sekarang lagi dikembangin. Nah, setelah sukses berat sama berbagai series animasi dan juga series live action, nah superhero remaja ini tuh bakal dapat film layar lebar. Nah, penulisnya tuh ada Ana Noguera, orang yang sama yang juga menulis untuk film Supergirl. Ini jadi kesempatan besar buat mengeksplor dinamika buat para sidekick dan hero-hero muda yang bisa dibilang penuh anxiety ya. Ini sesuatu yang pastinya bakal beda banget dengan Justice League yang isinya udah pada dewasa. Terus juga ada project yang paling gak terduga, film yang fokus ke dua villain yang paling mematikan di DC Universe. Ada Bane dan Deathstroke. Nah, project ini tuh statusnya masih di tahap awal banget, dan yang ditunjuk buat menulis naskahnya itu adalah Matthew Orton, salah satu penulis series Moon Knight. Masih belum jelas apakah mereka nantinya bakal jadi musuh atau bakal kerjasama ya berdua ini, tapi ini bisa jadi pintu buat cerita spionase yang lebih kelam atau bahkan memperkenalkan tim villainnya DC kayak Secret Six. Ada juga project film perang dengan setting di Perang Dunia Kedua yang fokusnya ke sersan tangguh yang namanya Sergeant Rock. Nah, project ini tuh dulu sempat bikin heboh karena sutradara sekelas Luca Guadagnino ini dari film Challengers ditunjuk buat ngedirect film ini. Dan kabarnya Colin Farrell juga sempat diincar buat jadi cast utamanya. Skripnya sendiri katanya ini soal pencarian artefak mistis Spear of Destiny sambil melawan pasukan Nazi. Tapi sayangnya karena ada masalah jadwal, project ini katanya sementara ditunda dulu. Kata James Gunn, masih ada kemungkinan film ini tuh bakal dilanjutin lagi ke depannya. Oke, sekarang kita pindah ke daftar proyek animasi yang akan datang. Pertama ada Dynamic Duo. Ini film animasi yang kabarnya lagi di tahap praproduksi. Filmnya bakal menceritakan asal-usul dua Robin, yaitu Dick Grayson dan juga Jason Todd. Nah, katanya ini adalah tontonan awal buat keluarga atau buat kalian yang pengen masuk ke dunia Gotham atau pengen mengenal dunia Gotham, tapi dengan cara yang lebih ringan. Terus bakal ada series animasi Blue Beetle yang juga ceritanya bakal melanjutkan cerita dari live action tahun 2023 dulu. Lanjut ada Adventure with Green Lantern. Series ini tuh ceritanya soal cewek remaja yang bernama Jessica Cruz yang hidupnya berubah setelah sebuah cincin Green Lantern ini memilih dia menjadi pemilik barunya. Tapi barengan sama kekuatan itu datang juga masalah-masalah besar kayak perang antar Lantern dan juga musuh alien yang lain ini datang ke bumi. Nextnya ada DC Superpowers. Ini adalah series animasi yang settingnya tuh di Alien Schools for Heroes. Nah, fokusnya ini ke murid-murid baru kayak Lightning, Flash, Plastic Man, ada Aqua Girl, Green Lantern, sama Terra. Yang di situ mereka tuh bakal kerja keras buat meningkatkan kekuatan biar bisa jadi generasi hero selanjutnya. Terakhir ada The Starfire Show. Ini adalah series animasi yang fokus ke cerita originnya Starfire, anggota ikonik dari Teen Titans.
Nah, seriesnya bakal ngikutin petualangan dia menjelajahi bintang-bintang setelah menemukan pesawat luar angkasa di planet asalnya, planet Tamaran. Gila, dari sini aja udah banyak banget ya. Masa depan di sini cerah banget kalau gue lihat-lihat. Dan mudah-mudahan semua projectnya ini bagus semua. Dan gue excited juga untuk ngikutin DC Universe ke depannya. Kalau menurut kalian gimana? Kira-kira project apa yang paling kalian tunggu? Atau kalian punya pendapat atau apapun itu, silahkan tumpahkan semuanya di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gua Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.